Tentunya kita akan belajar matematika bersama Kak Asri. Nah, di video ini kakak akan melanjutkan materi dimensi 3, yaitu tentang sudut pada dimensi 3. Sudut pada dimensi 3 yang akan dipelajari yaitu ada 3. Yang pertama sudut antara dua buah garis, yang kedua sudut antara garis dan bidang, yang ketiga sudut antara dua buah bidang. Nah, untuk video ini kita akan bahas sudut antara dua buah garis, dan untuk sudut-sudut yang lainnya akan dibahas di video selanjutnya. Oke, dalam menentukan sudut antara dua buah garis, itu adik-adik harus menguasai konsep dasarnya terlebih dahulu. Nah, konsep dasar yang harus dikuasai itu yaitu tentang perbandingan trigonometri untuk segitiga siku-siku dan penerapannya, yaitu aturan kosinus untuk segitiga bukan siku-siku atau segitiga sembarang. Nah, itu sudah adik-adik pelajari di kelas 10 ya. Nah, dan untuk menentukan besar suatu sudut dua buah garis itu, kan kita tahu bahwa kedudukan dua buah garis itu ada 4 jenis kan ya. Yang pertama itu kedua buah garis saling sejajar ya, saling sejajar. Kemudian kedua buah garis saling berhimpit atau seperti ini, Dan yang ketiga itu dua buah garis saling berpotongan dan dua buah garis saling bersilangan. Seperti ini ya, dia tidak akan menyentuh. Nah, jadi kedudukan dua buah garis mana yang akan sering muncul di soal untuk menentukan sudut antara dua buah garis, yaitu kedua buah garis ketika dia berpotongan dan bersilangan. Kenapa yang sejajar dan berhimpit tidak perlu dicari lagi sudutnya? Karena kalau misalkan dua buah garis sejajar atau dia berhimpit, itu pasti sudutnya itu adalah 0 derajat gitu. Nah, bagaimana Kak kalau untuk yang bersilangan? Kan kalau bersilangan kita yang mana nih sudutnya gitu kan ya. Makanya nanti ketika ketika kita menentukan sudut dari dua buah garis yang bersilangan, maka kita geser dulu salah satu garisnya. Misalkan garis yang ingin kita geser sehingga dia memotong si garis satunya. Nah, sudutnya itu yang mana? Sudutnya itu yang terbentuk dari yang dibatasi oleh kedua garis ini, misalkan sudut yang ini gitu. Nanti ujung-ujung garis ini, ujung-ujung garis ini nanti dihubungkan, nanti kan terbentuk suatu segitiga. Kalau misalkan kayak gini, misalkan segitiga sembarang, nanti kita gunakan penerapan aturan kosinus seperti itu ya, gambaran untuk menentukan sudut antara dua buah garis. Oke, bagaimana untuk menentukan sudut antara dua buah garis? Itu misalkan nih terdapat dua buah garis yang belum berpotongan, misalkan garis G dan garis L. Nah, digambarkan dulu ya. Nah, misalkan garis G dan garis L. Nah, kita akan menentukan sudut antara dua buah garis tersebut, yaitu garis G dan garis L itu. Nah, di sini kan karena dia belum berpotongan, maka kita harus menggeserkan salah satu garisnya agar berpotongan. Nah, misalkan di sini kita geser garis L, tapi gesernya harus sesuai dengan posisi awal, sejajar dengan posisi awal. Tadi kan kira-kira di sini ya. Nah, ini misalkan L aksennya. Nah, sudut yang terbentuknya itu ketika perpotongan antara dua buah garis tersebut, yaitu ada di titik ini kan. Misalkan di sini adalah O ya, berarti ini adalah sudut alfa. Itu ada besar sudut antara garis G dan garis L. Nah, untuk menentukan sudutnya itu, maka kita bisa menggunakan tadi konsep trigonometri tadi, perbandingan trigonometri atau aturan kosinus. Dengan cara apa? Kita hubungkan dulu kedua ujung garis ini, dihubungkan akan membentuk segitiga kan ya. Jadi nanti tergantung adik-adik menggunakan konsep yang mana, sesuaikan sama segitiganya ya. Oke. Nah, langkah-langkah pertama ya, kita tuliskan dulu langkah-langkah ketika kita menentukan sudut antara dua buah garis. Yang pertama itu jika kedua garis belum berpotongan ya, maka geser salah satu garis sehingga berpotongan. Nah, dan yang kedua, setelah dia berpotongan, kita hubungkan kedua ujung
garis tersebut sehingga membentuk segitiga. Yang kedua, hubungkan ujung kedua garis tersebut sehingga membentuk segitiga ya. Nah, yang ketiga besar sudutnya itu ada bisa dapat langsung ditentukan. Ada kita harus menggunakan tadi konsep trigonometri. Jadi ada dua kemungkinan besar sudutnya itu ya. Jadi besar sudutnya ada dua kemungkinan. Tergantung segitiganya seperti apa bentuknya. Nah, kalau misalkan yang kemungkinan pertama ya, itu bisa langsung ditebak ya. Bisa langsung ditentukan. Berdasarkan apa? Berdasarkan bentuk segitiganya. Kalau misalkan segitiganya itu siku-siku, kalau segitiga siku-siku bentuknya, maka besar sudutnya pasti 90 derajat. Nah, kalau misalkan bentuk segitiganya itu segitiga sama sisi, biasa kalau segitiga sama sisi itu mungkin bajak diagonal gitu ya. Nah, itu besar sudutnya itu 60 derajat. Nah, kemudian yang ketiga, kalau segitiga sama kaki, maka besar sudutnya yaitu 45 derajat seperti itu. Nah, untuk kemungkinan kedua itu belum bisa ditebak langsung gitu nilai besar sudutnya berapa. Kita harus gunakan konsep trigonometri tadi, yaitu perbandingan trigonometri dan aturan kosinus. Sudutnya itu belum bisa langsung ditentukan, berarti kita harus menggunakan perbandingan trigonometri atau kosinus. Kalau perbandingan trigonometri itu ketika segitiga itu adalah siku-siku ya. Nah, dan aturan kosinus berarti yang bukan siku-siku atau segitiga sembarang seperti itu. Oke, bisa langsung saja. Oke, baiklah adik-adik, langsung saja kita bahas contoh soalnya terkait sudut antara dua buah garis. Nah, untuk contoh soal pertama pada kubus A, B, C, D, F, G, H memiliki panjang rusuk 100 cm. Jika theta adalah sudut yang terbentuk oleh AG dan AC, maka tentukan dari nilai sin theta ya. Nah, adik-adik perlu diketahui bahwa jika di soal diketahui panjang rusuknya 100 cm, kita bisa menggunakan panjang rusuk yang lain, yaitu misalkan 2, 4, atau 6 dan lainnya. Yang tiga inilah cukup ya gitu ya diingat. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan panjang rusuk 2, 4, atau 6 itu akan memudahkan adik-adik dalam perhitungan mencari si sudutnya akan kita cari. Nah, seperti itu. Meskipun di soalnya diketahui panjang rusuknya. Nah, perubahan si panjang rusuk ini itu hanya berlaku untuk sudut saja ya. Karena kalau sudut nggak masalah, si panjang rusuknya itu bebas gitu, yang mana aja gitu ya. Kadang di soal nggak diketahui panjang rusuknya, maka kita bebas menentukan sendiri panjang rusuknya. Nah, lebih baik kita menggunakan panjang rusuk 2, 4, atau 6. Oke? Nah, sekarang kita langsung saja jawab soal nomor 1. Yang pertama kita gambarkan dulu kubusnya ya. Nah, setelah kita gambarkan kubusnya, kita gambarkan garis AG dan garis AC. AG itu adalah diagonal ruang dari kubus A, B, C, D, F, G, H ya. Kita hubungkan titik A dan titik G-nya. Nah, setelah kita hubungkan AG, kita buat garis AC, hubungkan titik A ke titik C. Itu adalah diagonal bidangnya ya. Nah, setelah itu kita lihat di situ kondisinya bahwa kedua buah garis tersebut sudah berpotongan. Jadi kita tidak perlu lagi untuk menggeserkan salah satu garisnya. Nah, setelah kita
pastikan kedua garis berpotongan. Yang langkah kedua tadi kan menghubungkan ujung kedua garis tersebut. Kita hubungkan ujung kedua garis AG itu G dan AC itu C, dihubungkan. Nah, maka akan terbentuk sebuah segitiga, di mana segitiganya itu adalah siku-siku. Kenapa segitiga siku-siku? Karena garis GC ya, garis GC itu atau CG itu tegak lurus dengan AC. Kenapa dia tegak lurus? Karena CG-nya tegak lurus dengan bidang ABCD. Kalau misalkan suatu garis tegak lurus dengan suatu bidang, maka garis tersebut juga tegak lurus dengan setiap garis yang ada pada bidang tersebut. Nah, kebetulan AC itu adalah garis yang terletak pada bidang ABCD, seperti itu. Nah, berarti kita sudah mengetahui nih segitiganya itu adalah siku-siku. Tapi sudutnya apakah di sudut siku-sikunya? Ternyata tidak, kan tadi sudutnya itu adalah perpotongan antara dua buah garis tersebut kan ya. Di sini kan bisa sudutnya itu ada dua kemungkinan. Kita lihat, tadi kan sudutnya itu kapan cara kita menentukan sudutnya terbentuknya itu adalah perpotongan antara dua buah garis tersebut. Nah, di sini perpotongan antara garis AG dan garis AC itu ada di titik A ya, sudut A. Misalkan di sini tadi theta kan situ ya soalnya. Nah, berarti kalau misalkan ibu tarik lagi segitiganya keluar ya, kan seperti ini segitiganya, siku-siku segitiga ACG. Jadi kita perhatikan aja segitiga ACG. Di sini adalah si sudut tetanya. Nah, setelah itu untuk menentukan sudut, kan ditanya di sini adalah sin theta ya. Nah, sin theta itu apa? Sin theta itu adalah depan per miring. Depan dari sudut theta itu adalah si CG atau GC. Dan miringnya itu adalah AG. Nah, berarti kita harus tentukan si sisi dari si CG dan AG. CG-nya itu adalah panjang rusuknya. Kan karena di sini panjang rusuknya 100, kakak ambil aja yang panjang rusuknya itu 2. Berarti kalau 2 di sini berarti CG juga 2. Kemudian AG itu adalah diagonal 2. Kalau diagonal 2 itu panjang rusuk dikali dengan akar 3. Berarti 2 akar 3. Nah, berarti kita akan mendapatkan sin tetanya itu sama dengan 2, CG-nya 2 kan ya, per AG-nya 2 akar 3. Maka coret-coret diperoleh 1 per akar 3. Nah, 1 per akar 3 masih bisa dirasionalkan ya. Jadi dirasionalkan kali sekawan dengan akar 3 per akar 3. Diperolehlah bahwa sin tetanya sama dengan 1 per 3 akar 3. Seperti itu. Oke? Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita bahas lagi untuk contoh yang kedua. Oke, baiklah adik-adik, untuk contoh soal nomor 2, pada kubus ABCDFGH, tentukan besar sudut antara garis AH dan garis BE. Pertama, kita gambarkan dulu untuk kubusnya. Nah, setelah kita gambarkan kubusnya, kita gambarkan garis AH dan garis BE ya. Oke, garis AH dan garis BE ternyata belum berpotongan karena kedua buah garis tersebut saling bersilangan kan ya, tidak terletak di karena terletak di bidang yang berbeda. Nah, maka tadi kan kalau misalkan jika kedua garis belum berpotongan, maka geser salah satu garis sehingga berpotongan. Nah, kira-kira di sini kita geser garis mana? Kita geser garis yang EB kan ya. EB itu sejajar dengan garis apa? Dengan garis CH. Berarti kalau misalkan ini dipindahkan BE-nya ke CH, maka CH ini kan tadi ini kan sejajar ya sama BE, dan dimana CH itu berpotongan dengan garis AH. Berarti garisnya sudah berpotongan kan ya. Nah, langkah selanjutnya setelah dia berpotongan, di mana berpotongan di titik H ya. Berarti sudutnya yang mana? Sudutnya itu ada di sini kan ya. Misalkan di sini sudut alfa. Berarti yang langkah kedua kita hubungkan kedua garis tersebut, ujung-ujungnya dihubungkan. Berarti kan di sini ada titik A dan titik C, dihubungkan, maka terbentuklah sebuah segitiga ACH ya. Segitiga ACH itu ternyata di sini diagonal bidang, diagonal bidang, diagonal bidang, maka ketiga sisinya itu sama. Berarti kalau misalkan ketiga sisi dalam suatu segitiga itu sama, maka dia disebut sebagai segitiga sama sisi. Berarti kalau segitiga sama sisi, ketiga sudutnya itu sama besar, yaitu 60 derajat. Berarti kita bisa langsung menentukan sudut si
alfa atau besarnya sudut antara AH dan BE, yaitu berapa? 60 derajat, karena dia segitiga sama sisi. Seperti itu, gampang kan ya? Berarti dia menggunakan kemungkinan yang pertama, bisa langsung ditentukan sudutnya. Nah, berarti di sini ya, sudut antara AH dan BE itu adalah sudut AH dan BE itu adalah sudut segitiga ya, sudut dari AHC atau si alfanya, yaitu 60 derajat karena segitiga sama sisi ya. Seperti itu. Paham kan ya? Nah, kita bahas contoh soal terakhir ya. Semoga semakin paham. 3. Pada kubus A, B, C, D, F, G, H, tentukan besar sudut CE dan BG. Kita gambarkan dulu kubusnya sebelum menentukan sudutnya. Nah, setelah kita gambarkan kubusnya, kita gambarkan garis CE dan garis BG. Garis CE itu adalah diagonal ruang ya, yang menghubungkan titik E dan titik C, dan BG itu adalah diagonal bidang yang menghubungkan titik B dan titik G. Nah, bisa kita lihat di sini, BG dan C itu tidak terletak pada bidang yang sama, berarti kedua garis tersebut saling bersilangan. Kalau kedua buah garis tersebut saling bersilangan, maka kita harus geser salah satu garisnya agar dia berpotongan, ya. Nah, kira-kira kita akan menggeser garis yang mana? Kita geser garis BG. Kenapa garis BG? Kan kalau garis BG ini lebih mudah ya kita geser. Geserkan kemana? Apakah kita geser ke AH? Kalau dari geser ke AH berpotongan nggak? Nggak juga. Kalau kita geserkan dia di si G-nya ke titik tengah ini, misalkan P, dan B-nya digeser ke titik tengah ini, misalkan Q, maka kalau dihubungkan titik P dan Q-nya itu kan sejajar dengan garis BG. Nah, kita geser ke situ, maka dia akan berpotongan dengan garis CG. Kenapa? Karena dia terletak pada satu bidang. Bidang apa? Bidang EKCP. Nah, dia berada pada satu bidang kan ya. Nah, maka dia berpotongan di mana? Di titik ini. Titik ini perpotongannya. Sudutnya yang ini, alfa. Ya. Nah, setelah kita menentukan agar garisnya itu ada saling berpotongan, maka kita hubungkan kedua ujung garisnya ya. Hubungkan. Nah, boleh nggak sudutnya ini? Boleh aja ini, boleh. Pilih salah satu aja. Karena kan pendek ini sama, ini sama. Kan karena ini titik tengahnya kan ya, titik tengah dari PQ, ini titik tengah dari EC. Nah, setelah itu berarti fokus kita kemana? Misalkan di sini adalah O ya, segitiga POE ya. Kita kalau keluarkan, ini kan kira-kira segini, seperti ini segitiganya. POE, di mana sini sudut alfanya yang akan kita cari. Nah, kita lihat bahwa setelah kita menentukan segitiganya, kan kita nggak tahu nih segitiganya seperti apa, mungkin kayak segitiga sembarang. Nah, kita tentukan dulu panjang sisinya dulu ya, untuk menentukan dia segitiga apa. Kita lihat di sini EP di sini itu kan setengah dari HP kan setengah dari si HG, ini tuh kan panjang rusuknya. Nah, EP-nya ini menggunakan, kalau misalkan kalian harus ingat ini deh, sebenarnya pakai Pitagoras ya. Ya, tapi kalau misalkan kalian menemukan kondisi yang seperti ini, langsung aja gunakan rumusnya. Jadi nggak lama-lama mencari panjang sisi yang lain gitu. Jadi dihafalkan aja ya. Misalkan nih ada segitiga, ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kalau misalkan di sini titik B ke FG tengah-tengahnya ya, ke sini, maka kita gunakan bahwa ini rumusnya itu adalah setengah A akar 5 dengan A itu panjang rusuknya. Nah, kalau misalkan ruas garis yang dicari itu adalah dari titik tengah ini, potongan diagonal si tutupnya dihubungkan sama B, misalkan di sini adalah M, maka BM itu bisa kita gunakan rumusnya setengah A akar 6. Dan yang terakhir, kalau misalkan di sini ya, kan biasa kalau B ke H ini kan diagonal ruang ya, tapi tengah-tengah EH kondisi garisnya seperti ini, atau bisa juga ini ke sini juga bisa ya. Nah, kita gunakan rumus 3/2A. Jadi
kalau misalkan di sini kondisinya kan ini dari titik E ke tengah-tengahnya, berarti kan dari titik ini ke tengah-tengahnya. Berarti kita gunakan setengah A akar 5. Berarti EP-nya itu berapa? Kita pakai rusuknya itu adalah 2 ya. Berarti EP-nya itu setengah 2 akar 5. Kan A akar 5. Berarti berapa? Akar 5. Nah, setelah kita tentukan EP-nya, kita tentukan PO-nya. PO itu setengah dari PQ kan ya. Nah, PQ-nya ini sejajar dengan BG. BG itu adalah diagonal bidang. Diagonal bidang A akar 2, atau di sini karena rusuknya 2 berarti 2 akar 2. Berarti di sini PO-nya ini setengah dari 2 akar 2 atau akar 2. Kemudian EO-nya itu setengah dari EC, di mana EC itu adalah diagonal ruang. Diagonal ruang itu A akar 3. Karena A-nya itu adalah 2, maka 2 akar 3. Maka di sini berapa? Setengah dikali 2 akar 3. Berarti jadi berapa? Jadi akar 3. Maka diperolehlah EP-nya itu akar 5, kemudian PO-nya itu akar 2, dan EO-nya itu adalah akar 3. Seperti itu. Nah, kita lihat di sini panjang ketiga panjang sisinya itu tidak sama, melainkan dia berarti berupa sebuah segitiga sembarang. Maka kita bisa gunakan yang kemungkinan B, yaitu aturan kosinus, karena dia segitiganya bukan siku-siku ya. Nah, kita gunakan di sini kan cos yang dicari itu adalah si alfa ini ya. Kan kita tahu bahwa cos alfa, kalau misalkan alfa di sini, maka kita kuadratkan si kedua sisi yang mengapit sudut ini ya. Misalkan di sini PO kuadrat ditambah EO kuadrat dikurang dengan sisi di depan sudut itu, atau di sini apa? EP kuadrat per 2 dikali kedua buah sisi yang mengapit sudut itu. Berarti PO dikali EO ini tuh adalah hasil dari rumus awalnya diubah menjadi rumus ini gitu. Tapi cara ngapalnya gitu aja. Ketika kita misalkan menentukan sudut alfa, maka kita sama dengan, artinya dengan kuadrat dari sisi yang mengapit sudut itu dikurang dengan kuadrat sisi yang di depan sudut itu. Kemudian dibagi dengan 2 dikali kedua buah sisi yang mengapit sudut yang akan dicari. Nah, berarti sini berapa? PO kuadrat, PO-nya itu akar 2, kuadrat berarti 2. Ditambah EO-nya itu adalah akar 3, kuadrat berarti 3. Dikurang EP kuadrat, berarti kan akar 5 EP-nya, berarti akar 5 kuadrat berarti 5. Per 2 dikali 3 dikali 2 ya. PO-nya 2. PO-nya akar 2. Kan kalau di sini kan PO kuadrat dikali akar 2 dikali dengan akar 3. Berarti sama dengan berapa? 2 tambah 3 itu 5, 5 dikurang 5 itu 0. 0 per sesuatu apapun pasti 0 ya jawabannya. Nah, berarti cos alfa itu adalah 0. Nah, tapi kan bukan itu yang dicari, tapi melainkan besar sudutnya. Maka alfanya itu adalah cos inverse dari 0. Nah, nilai sudut istimewa, kalau misalkan nilai 0 itu ada kan ya di sudut istimewa. Di sudut istimewa berapa? Ketika cos 90 derajat itu hasilnya 0. Maka alfanya itu adalah 90 derajat, seperti itu. Paham adik-adik? Ya, jadi konsep trigonometri di sini sangat berperan penting ketika menentukan sudut antara dua buah garis. Ya. Oke, baiklah adik-adik, cukup sekian pembahasan terkait materi sudut antara dua buah garis. Ditekankan sekali lagi untuk menentukan sudut antara dua buah garis yang perlu adik-adik kuasai, yaitu ya, kuasai dengan baik, yaitu materi konsep trigonometri, yaitu perbandingan trigonometri dan aturan kosinus. Nah, dan lain lagi, kalau misalkan sudutnya itu seperti ini, bisa langsung ditentukan. Nah, misalkan di sini ada segitiga, ada garis ini dan garis ini berpotongan. Tentukan sudutnya, misalkan di sini siku, maka kita bisa langsung tentukan sudut ini terus 90 derajat kan ya. Kalau misalkan segitiga sama sisi, misalkan ini panjang sisinya ketiga itu sama. Berarti misalkan tadi sini ada sudut ini antara garis dan ini, sudutnya itu adalah ini kan, maka 60 derajat. Kalau misalkan sama kaki, misalkan ini sama, ini double garis, dimana dia sama panjang. Berarti kan kita mencari sudut double garis ini kan adalah sudut ini, maka nilainya 45 derajat. Nah, lain lagi kalau kayak gini kondisinya ya. Tapi kalau kondisinya itu seperti ini, untuk yang perbandingan trigonometri, misalkan nih ada segitiga siku-siku, tapi yang ditanya itu sudut yang ini, maka kita gunakan perbandingan trigonometri.
Tapi kalau untuk aturan 5 sinus ada 3 buah segitiga, satu buah segitiga di mana panjang sisi ini itu adalah A, ini B, ini C, berbeda ya. Maka ditanya di sini misalkan sudut alfa, maka kita gunakan aturan kosinus karena dia bukan siku-siku ya, seperti itu. Nah, baiklah, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk belajar matematika dengan Kak Asri. Nantikan dan tonton video-video pembelajaran dari Belajar Ala Klinik Genius. Tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan update video terbaru dari kita. Nah, jangan lupa di like juga ya dan di share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman adik lainnya. Kalau ada pertanyaan, bisa langsung dituliskan saja di kolom komentar. Oke? Nah, jangan lupa bahagia. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam Genius!